Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Martia Paskari Elsapane, dan kali ini kita akan melakukan podcast bersama Bapak Hendro selaku Kepala Sublaboratorium Hayati Palindu. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik, dalam podcast kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenal lebih dekat Sublaboratorium Hayati dan perannya di dalam bidang pertanian dan perkebunan. Jadi dalam podcast ini kita akan membahas mengenai apa itu Sublaboratorium Hayati dan bagaimana peran Sublaboratorium Hayati dalam bidang pertanian dan perkebunan di wilayah Parindu. Mungkin di Parindu ini masih banyak yang belum mengenal apa itu Sublaboratorium Hayati. Nah, jadi apa sih sebenarnya Sublaboratorium Hayati ini, Pak? Baik, Mbak. Akan saya jelaskan. Sublaboratorium Hayati itu berada di Kecamatan Parindu. Yaitu dulunya sebenarnya dia BPT, jadi Brigade Proteksi Tanaman, yang sudah berjalan berapa tahun gitu. Kemudian kita ganti lagi, itu memang yang gantinya dari Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, digantilah namanya menjadi Sublaboratorium Hayati. Nah, apa sih sebenarnya hadirnya Sublaboratorium Hayati itu ada di Parindu dengan tujuan yaitu memudahkan petani yang ada di daerah Parindu dan wilayah sekitarnya. Itu sebenarnya adalah kita untuk membackup mereka. Pada dasarnya dengan adanya Sublaboratorium Hayati itu mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan petugas yang ada di wilayah Kecamatan Parindu. Jadi ini juga termasuk untuk memudahkan para petani ya apabila ingin berkonsultasi atau apabila membutuhkan bantuan ketika mungkin ada kendala atau masalah begitu kan di wilayah pertanian atau di wilayah perkebunan mereka, begitu ya Pak? Ya, Sublaboratorium Hayati itu dia berdampingan dengan kantor UPPT, yaitu Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman Perkebunan. Jadi memang kita ada petugasnya, yaitu dia memonitoring tingkat sebaran OPT yang ada di wilayah Kecamatan Parindu. Tapi untuk saat ini untuk Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dulu. Jadi kita yang untuk saat ini kita membackup dulu untuk Kabupaten Sanggau terlebih dahulu. Dan kemudian dengan seperti itu akan mempermudah kita dalam hal pembinaan petani dan lain sebagainya. Dan kemudian lagi dengan kita fokusnya di Kabupaten Sanggau, itu kita dapat meningkatkan SDM petani di dalam hal pengendalian OPT tanaman perkebunan. Jadi sebenarnya fokusnya kita itu adalah ke tanaman perkebunannya. Jadi dengan kendala-kendala apapun yang ada di petani itu dapat kita atasi dengan secara cepat seperti itu. Hal-hal apa saja sih yang dilakukan di Sublaboratorium Hayati ini? Mungkin kan banyak yang belum tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Sublaboratorium Hayati ini dalam membantu petani tadi yang membutuhkan bantuan, atau mungkin ada aktivitas atau kegiatan lain yang dilakukan di dalam Sublaboratorium Hayati. Oke. Kalau untuk kegiatan yang dilaksanakan Sublaboratorium Hayati Parindu itu yang pertama yaitu melakukan kegiatan perbanyakan agens pengendali hayati, baik itu misalnya Metarhizium, Trichoderma, Bioverae bassiana, itu termasuk sebagai APH ya. Kemudian itu tugas kita lagi yaitu menyampaikan informasi perbanyakan dan penyebaran agens pengendali hayati, dan itu kita melakukan pembinaan terhadap petani, yaitu petani perkebun. Karena notabene kita di daerah Kabupaten Sanggau itu yang paling banyak yaitu adalah tanaman sawit sama tanaman karet. Kemudian juga kita sebagai petugas Sublaboratorium Hayati juga melatih petani di dalam kegiatan perbanyakan agens pengendali hayati. Kita itu yang sifatnya ramah lingkungan lah bagi tanaman perkebunan yang ada. Nah, di wilayah Parindu ini kan tadi didominasi oleh para petani atau para pekebun, yaitu kebun kelapa sawit dan juga karet, begitu kan. Nah, saya juga mengetahui bahwa kendala yang ditemukan oleh para petani sawit ini salah satunya itu adalah tumbang kelapa sawit, dan juga kalau yang di kebun karet itu ada jamur akar putih, kan termasuk merugikan dan juga
masalah yang kadang itu sulit diatasi oleh para petani atau para pekebun itu dengan Iya. sendirinya. Nah, jadi kalau dari sublaboratorium Hayati ini apa sih solusi yang diberikan gitu? Jadi sistem yang kita lakukan terhadap kelompok tani yang ada di Kecamatan Pering, setiap tahunnya kita melakukan kegiatan perbanyakan dan penyebaran Aedes aegypti. Misalnya itu kita pengaplikasian trichoderma untuk mengendalikan jamur akar putih. Karena jamur akar putih pada dasarnya kan paling dominan di tanaman karet. Karena itu yang sangat bikin resah para petani karet yang ada di Kecamatan Parindo. Kita harus melakukan kegiatan misalnya pengendalian jamur akar putih, tapi kita kita bergantian lah, bergilir lah. Misalnya tahun ini di kelompok A, nanti tahun depan lagi kelompok B dan sebagainya, itu untuk tanaman karet. Jadi dengan adanya seperti itu, kita petani menjadi paham. Kan selama ini kan kadang-kadang petani itu kan tidak tersentuh tuh akan informasi tersebut. Kadang-kadang kan mereka hanya menggunakan kimia. Tapi kan kita khawatirkan untuk jangka panjangnya itu malah tanah kita itu akan menjadi miskin hara gitu. Untuk tanaman sawit kita melakukan juga pengendalian memang pada tahun 2020 ya, itu sudah mulai kita akan kegiatan dari Dinas Perkebunan Sanggau dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, kita ada lakukan kegiatan program sawit replanting itu ya. Seperti itu. Jadi itu malah mereka akhirnya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau dan Peternakan itu mereka bekerja sama dengan kita untuk melakukan kegiatan pengendalian pembangunan atau orientasi virus tersebut. Jadi yang saat ini kita lakukan adalah yaitu pengaplikasian Metarhizium anisopliae, yaitu kita lakukan pengaplikasian pada tanah kosong sawit ya yang menumpuk. Sebenarnya itu kan sebagai tempat berkembangnya si Oryctes rhinoceros kan itu. Kalau untuk si larvanya kita tetap menggunakan Metarhizium anisopliae. Kemudian kalau untuk kumbang atau imago atau serangga dewasanya kita tetap menggunakan feromon atau menggunakan perangkap ferrotrap itu. Jadi kita sudah berjalan berapa tahun ya? Sudah dari 2019 sampai 2020. Mungkin tahun ini juga ada kan? Berarti sudah cukup lama juga ya Pak? Iya, sudah cukup lama juga sih kita untuk pengendalian jamur, untuk pengendalian kumbang tersebut ya. Karena kan sudah banyak nih kegiatan replanting ya. Jadi memang harus kita lakukan seperti itu. Kalau tidak, malah berbahaya. Karena notabene di daerah kita adalah sawit merupakan komoditas utama. Iya, karena sebagian penduduknya kan penghasilannya dari sawit dan lumayan juga kan harganya sekarang ya agak menjanjikan sih bagi petani. Oke, saya juga menangkap poin menarik yaitu sublaboratorium Hayati ini memberikan informasi kepada masyarakat, kepada para petani khususnya untuk tidak terlalu menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengatasi permasalahan di wilayah kebun mereka, tapi juga menggunakan cara-cara yang lebih alami dan ramah lingkungan. Begitu ya Pak? Iya. Apakah ada kendala dalam melaksanakan tugas di wilayah Parindo ini? Dan jika ada, kendala seperti apa sih yang dihadapi? Kalau kendala pada dasarnya ya semua kegiatan pasti ada ya. Misalnya itu faktor cuaca yang tidak mendukung gitu kan. Kadang-kadang kita kalau udah ke lapangan, kita mau melihat kegiatan monitoring atau identifikasi OPT, itu terkendala misalnya faktor hujan. Kemudian kendalanya lagi kadang-kadang kita terbentuk ada kegiatan yang lain yang memang penting gitu kan. Tapi itu masih bisa kita backup sih ya. Kemudian kendalanya juga kadang-kadang kita harus menentukan jadwal itu nggak bisa. Karena kita harus komunikasi dulu tuh sama kelompok tani. Karena petani juga punya kegiatan kan. Kadang-kadang ada yang panen sawit, ada yang ya macam-macam lah kegiatan petani ya. Jadi ya kita komunikasikan, Pak kita melakukan mau kegiatan sosialisasi nih, misalnya penyebaran APH. Nah ini waktunya kapan nih? Tolong Bapak tentukan jadwalnya, nanti kami akan mengikut, gitu kan? Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan petaninya, bukan petani yang menyesuaikan kita untuk wilayah kita berdasarkan pengalaman yang ada. Kita ngikut aja, tentukan aja tanggalnya dari mereka, dan nanti kita akan laksanakan sesuai dengan tanggal mereka. Tapi alhamdulillah dengan mereka menentukan jadwal itu, ya kumpul juga mereka untuk lakukan kegiatan tersebut yang kita laksanakan ya, seperti itu. Jadi kendalanya ini yang utama itu pertama itu cuaca ya Pak. Iya. Yang kedua itu jadwal yang bentrok gitu ya, baik Iya. antara rekan kerja maupun dengan petaninya Iya. sendiri.
Nah, jadi solusinya itu tadi yaitu dengan menginformasikan dulu terlebih dahulu gitu kan kepada para petani agar jadwalnya tidak bentrok dengan para petani yang kadang itu ada yang panen atau sedang menoreh apa gitu kan nggak sempat begitu ya Pak ya. Jadi kita harus atur jadwalnya benar-benar. Jadi kita ngikut aja lah tanggal mereka kapan nih pelaksanaannya. Nah kalau dapat dari mereka, mereka hadir di situ. Jadi aman gitu kan kegiatannya. Karena kalau dari koordinasikan kan pasti mereka meluangkan waktu gitu kan. Jadi bisa hadir. Yang bisa mengikuti kegiatan juga dengan lebih optimal. Gitu. Nah, kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini kan, bagaimana sih Bapak dan rekan kerja itu mensiasati tugas atau kegiatan yang mengharuskan untuk turun ke lapangan? Memang untuk di masa-masa pandemi seperti ini, memang kendalanya kita kan tidak boleh mengumpulkan petani ya dalam jumlah banyak, karena dikhawatirkan kan, ya mungkin kita nggak tahu nih apakah kita sebagai OTG nih atau kita sebagai viktornya. Jadi dengan cara yang harus kita lakukan yaitu kawan-kawan itu hanya secara anjang sana saja, misalnya rumah ke rumah gitu kan. Tapi memang menjaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita melakukan selalu berjejer berdekatan, itu memang kita kurangi. Terus jaga jarak, pakai masker juga itu pasti. Dan kemudian kita melakukan komunikasi itu biasanya melalui via telepon gitu kan. Dan kita punya grup juga WA gitu kan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal informasi yang misalnya bersifatnya darurat, misalnya ada eksplosif serangan nih, sampaikan aja ke WA gitu kan. Nanti apa yang harus kita lakukan? Informasikan, ada foto di lapangannya, ada serangan hamanya. Jadi mereka punya grup kita itu kan, dia menyampaikan, Pak itu di tanaman kelapa sawit saya atau petani ya, yang masih muda itu kayaknya sudah ada terserang tikus gitu kan. Nah nanti di situ kita berikan informasi gimana cara pengendaliannya gitu kan. Apakah misalnya menggunakan bahan kimia gitu kan, ataukah misalnya menggunakan perangkap gitu kan, kita memberikan masukan gitu. Jadi untuk mengurangi interaksi karena di situasi pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk setiap saat atau setiap minggu itu untuk turun ke lapangan terus begitu kan Pak. Jadi bisa melalui via WhatsApp begitu. Jadi ini lebih memudahkan para petani begitu kan. Karena tidak harus datang langsung ke sini atau tidak harus untuk berinteraksi langsung, tapi mereka bisa mengirimkan foto atau menginformasikan melalui telepon atau melalui grup WA yang sudah tersedia tadi. Kalau mereka misalnya mau ke kantor juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak gitu kan, tetap boleh pakai masker atau ikuti prokes lah. Ini yang terakhir Pak, adakah pengalaman unik dan berkesan selama bertugas di Parindo? Setelah beberapa tahun kan Bapak berada gitu jadi kepala sublaboratorium di Parindo ini, apa sih pengalaman yang unik, yang menarik dan berkesan menurut Bapak di sini? Pengalaman saya di sublaboratorium Hayati Parindo ya, pengalaman atau yang hal unik atau berkesan. Ya, setiap daerah pasti punya keunikan lah ya kan, punya kesan-kesan yang berbeda lah gitu kan, pasti itu dengan bahasa yang berbeda, tapi tetap bahasa Indonesia pasti ada. Ya dengan kadang-kadang yang unik memang itu dia bahasa kan. Di sini kan paling banyak kan ya bahasanya Dayak ya, bahasa Dayak yang setiap kecamatan beda-beda bahasa Dayaknya gitu kan. Dan saya sampai sekarang aja untuk mempelajari bahasa Dayak itu masih sulit ya. Kalau dari daerah kita ini kan kadang-kadang ada orang-orang tua gitu kan, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Apalagi di wilayah Parindo ini kan Dayaknya banyak. Iya, Dayaknya banyak. Juga Dayaknya beda-beda, dengan juga berbeda. Dengan karakter yang berbeda-beda. Ya namanya di lapangan kadang-kadang ketemu masyarakat memang ya hal-hal gitu pasti ketemu. Gitu. Sangat menarik ya, karena banyak sekali keunikan atau ciri khas dari daerah-daerah tersebut yang menjadi kesan tersendiri bagi Bapak. Iya. Karena di sini juga memang betul seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kalau yang orang tuanya itu kadang nggak bisa pakai bahasa Indonesia begitu kan, jadi mereka kalau ngomong dengan siapapun ya pakai bahasa kampung, pakai bahasa Dayak. Demikian podcast kita pada hari ini, dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi dari narasumber kita yaitu Bapak Hendro. Semoga informasi yang diberikan dalam podcast ini dapat memberikan
inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya.